Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen manajemen risiko, hari ini 22 Desember 2024, izinkan saya, Imam Hidayat Munir, untuk mempresentasikan hasil UTS saya. Dari sebuah penelitian terbaru membahas efektivitas manajemen risiko pada sektor keuangan di bank swasta Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang proaktif dan didukung oleh teknologi modern secara signifikan mempengaruhi stabilitas keuangan dan kinerja bank secara keseluruhan. Namun, beberapa tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, dan kompleksitas regulasi. Baik, memasuki poin yang pertama yaitu identifikasi jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia. Itu ada 5 risiko yang dihadapinya. Yang pertama yaitu fluktuasi ekonomi global. Yang kedua, perubahan regulasi. Yang ketiga, fluktuasi pasar. Yang keempat, risiko kredit dan operasional. Yang kelima, dinamika pasar domestik. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fluktuasi ekonomi global. Fluktuasi ekonomi global mengacu pada perubahan dalam kondisi ekonomi dunia yang mempengaruhi berbagai aspek perekonomian internasional seperti perdagangan, investasi, suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang, dan harga komoditas. Perubahan-perubahan ini berasal dari berbagai faktor seperti kebijakan moneter di beberapa negara besar, misalnya Amerika Serikat. Bagi bank swasta di Indonesia, fluktuasi ekonomi global dapat membawa dampak yang signifikan dalam manajemen risiko mereka. Meskipun bank swasta di Indonesia berfokus pada pasar domestik, seringkali terpapar oleh kondisi ekonomi global, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, perubahan regulasi. Regulasi dalam perbankan berfungsi untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan nasabah. Di Indonesia, regulasi yang mengatur bank swasta terus diperbarui sesuai dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Perubahan regulasi inilah yang mempengaruhi cara bank swasta dalam mengelola berbagai jenis risiko yang muncul seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko pasar. Yang yang ketiga yaitu fluktuasi pasar. Fluktuasi pasar mengacu pada perubahan dalam kondisi pasar keuangan seperti nilai tukar mata uang, suku bunga, dan harga saham. Pada bank swasta di Indonesia, fluktuasi pasar mencakup dalam pasar modal saham dan obligasi, pasar valuta asing, serta pasar komoditas yang mempengaruhi kinerja dan stabilitas finansial bank. Fluktuasi pasar adalah faktor eksternal yang mempengaruhi berbagai risiko yang akan dihadapi oleh bank swasta seperti risiko pasar dan operasional, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Yang keempat, risiko kredit dan operasional. Dalam manajemen risiko pada bank swasta di Indonesia, risiko kredit dan risiko operasional adalah dua risiko yang harus dikelola yang penting dan harus dikelola dengan hati-hati. Risiko kredit adalah ketidakmampuan seseorang nasabah atau orang yang telah diberikan pinjaman untuk melunaskan pembayaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Risiko operasional adalah risiko atau kerugian yang timbul dari faktor internal, bisa berupa kesalahan manusia maupun kesalahan IT yang mempengaruhi operasional pada bank swasta. Yang terakhir, risiko yang dihadapinya adalah dinamika pasar domestik. Dinamika pasar domestik merujuk pada perubahan yang terjadi dalam perekonomian dan pasar di dalam negeri, termasuk fluktuasi dalam aspek makroekonomi, sektor industri, kondisi politik, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kinerja bank swasta di Indonesia. Bagi bank swasta, pemahaman terhadap dinamika pasar domestik sangat penting untuk mengantisipasi perubahan yang dapat
mempengaruhi stabilitas finansial dan operasional mereka. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu strategi mitigasi risiko pada bank swasta di Indonesia yang melibatkan berbagai proses sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh masing-masing bank swasta. Yang pertama, dukungan dari level tertinggi dalam organisasi memastikan bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan dan kebijakan yang tepat diterapkan untuk mengelola risiko. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi yang ketat dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, membantu menjaga integritas dan stabilitas operasional bank. Regulasi menyediakan kerangka kerja yang jelas dan panduan best practitioner untuk manajemen risiko. Yang ketiga, adopsi teknologi canggih seperti analitik data, kecerdasan buatan, dan sistem manajemen risiko berbasis data yang membantu bank dalam memantau dan mengelola risiko secara real time. Teknologi ini meningkatkan kemampuan bank untuk mendeteksi dan merespon risiko dengan cepat. Yang keempat, membangun budaya risiko yang kuat di seluruh organisasi, memastikan bahwa setiap karyawan memahami peran mereka dalam mengelola risiko, edukasi, dan pelatihan yang berkelanjutan tentang pentingnya manajemen risiko, memperkuat kesadaran dan tanggung jawab individu terhadap risiko. Selanjutnya, poin yang ketiga, rekomendasi inovasi atau pendekatan yang baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan adalah pada bagian penggunaan teknologi IT yang di mana bank swasta yang ada di Indonesia lebih meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan beberapa teknologi IT seperti satu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning atau ML untuk pemantauan risiko real time. Dengan penggunaan teknologi ini, bank swasta dapat memantau risiko secara langsung dan cepat, sehingga tidak terjadi risiko-risiko yang lebih besar. Yang kedua, pemanfaatan teknologi big data dan analitik prediktif untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Dengan pemanfaatan teknologi ini, bank swasta dapat dengan cepat mengetahui risiko yang akan datang ke depannya dan dapat memitigasinya dengan cepat. Yang terakhir, penggunaan teknologi blockchain untuk pengelolaan risiko operasional. Dengan penggunaan teknologi blockchain ini dapat dipastikan bahwa semua transaksi dapat dicatat dan tidak dapat diubah sehingga menghindari kecurangan yang akan menyebabkan risiko lain nantinya. Oke, terima kasih Pak atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.